Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang berpotensi naik selama 1 minggu ke depan atau tanggal 12 sampai 16 Februari 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free. Jadi, jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Di sana biasanya saya membagikan analisa-analisa harian, analisa saham menarik, kemudian list-list saham menarik seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi, teman-teman boleh join di sana dan mendapatkan benefit tersebut. Dan Antek Saham juga memiliki membership premium. Jika teman-teman berminat, tentunya benefitnya akan lebih banyak daripada member free. Jadi jika teman-teman berminat join ke premium Antek Saham, boleh juga menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa menonton analisa yang lainnya seperti analisa saham Cuan, TPIA, PTRO, Brand, Antam, Goto, AMMN pada video-video sebelumnya. Jadi boleh menonton video tersebut setelah menonton video ini. Nah, oke, untuk analisanya kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat ternyata selama 1 minggu ke depan harga cenderung bergerak naik dan tes ke area resisten di 7275. 7275. Boleh kita lihat harga mencoba naik, berusaha breakout dari Jumat kemarin, berusaha breakout resisten 7275, akan tetapi di closingnya tidak mampu di breakout dan ditutup merah minus 0,17%, yang menandakan kalau resisten ini masih cukup kuat untuk IHSG. Dan analisa pada IHSG masih sama seperti analisa minggu yang lalu, akan cenderung bergerak sideways dulu di resisten 7275 sampai support 7180. Jadi untuk IHSG akan lebih cenderung akan bergerak turun dulu ke support 7180 karena sudah dites resistennya. Maka untuk IHSG akan lebih cenderung selama 1 minggu ke depan cenderung bergerak turun dulu ke support 7180. Dan nanti jika mencapai support 7180 ini, maka potensi bergerak naik kembali ke resisten 7275. Jadi pergerakan IHSG akan lebih cenderung bergerak sideways di area ini, area 7180 dan juga resisten 7275. Akan tetapi jika nanti IHSG mampu breakout resisten 7275, maka IHSG akan melanjutkan naiknya ke 7323 sampai 7377. Jadi untuk IHSG karena secara tren masih bergerak naik, secara trennya masih naik di sini. Boleh kita lihat masih bergerak naik, dan juga secara asing yang selalu masuk. Boleh kita lihat dari tanggal 29 Januari asing masih cukup bagus masuk ke IHSG kita. Jadi ini menandakan kalau ada volume yang bagus masuk ke IHSG. Jadi untuk IHSG karena masih cenderung uptrend, maka lebih potensi untuk bergerak naik dan bisa breakout resisten 7275. Akan tetapi jika support 7180 di breakdown, maka teman-teman tetap pantau juga, karena jika nanti di breakdown seperti ini, untuk IHSG akan potensi melanjutkan turunnya ke support 7109. Jadi untuk IHSG tetap memantau ada satu support dan satu resisten. Yang pertama support 7180 dan untuk resistennya di 7275. Tetapi view saya akan lebih cenderung bergerak naik turun di area ini.
Oke, untuk IHSG kira-kira seperti ini. Lanjut ke 3 saham yang boleh teman-teman pantau yang berpotensi naik untuk tanggal 12 sampai 16 Februari 2024. Untuk saham yang pertama ada Sarana Meditama Metropolitan atau SAME. Boleh kita lihat di sini. Boleh kita gambarkan. Di sini sudah saya gambarkan beberapa trendline. Boleh kita lihat di sini untuk SAME cukup bagus ya. Pergerakannya sebenarnya masih dalam keadaan sideways dan berhasil rebound setelah mencapai area demand di sini. Ada sebuah area demand di sini di 290 sampai 304. Boleh kita lihat setelah dicapainya area demand ini pada saat turun pertama kali memasuki area demand di tanggal 7 November, harga mampu bergerak naik kembali. Dan di tanggal 25 Januari, setelah masuk ke area demand, menandakan rejection, candle reject, lalu berhasil naik kembali atau rebound setelah mencapai area demand-nya. Berarti di sini boleh kita simpulkan kalau area demand ini masih cukup kuat untuk saham SAME. Jadi, ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih SAME menjadi salah satu yang menarik pada ketiga saham ini yang bisa teman-teman pantau. Jadi karena masih tertahan di area demand-nya cukup kuat, boleh kita lihat dipantulkan beberapa kali setelah mencapai area demand ini, dan juga boleh kita lihat di sini volume bandar masuk cukup bagus mulai dari tanggal 30 Januari, lalu volume asing masuk cukup bagus di tanggal 1 Februari dan di tanggal 7 Februari. Boleh kita lihat cukup menarik secara volume dan secara teknikalnya. Jadi ini menjadi alasan saya memilih SAME. Jika kita buatkan trading plan-nya, boleh kita gunakan, kita tunggu dulu SAME turun ke area kira-kira di harga, kita buy on weakness di 308, lalu stop loss di bawah dari demand, lalu target pertama di sini. Di resisten, ada sebuah resisten di sini. Di 336, target pertama di 336, lalu target kedua di 360. Boleh kita lihat secara trading plan ini sangat menarik. Jika kita menggunakan target 1, boleh kita lihat untuk risk ratio-nya masih 1:1,27, yang dimana untuk risk 7,14%, dan untuk potensi profit atau reward kita di 9,09%. Jadi masih menarik jika kita melakukan buy on weakness di harga 308. Untuk TP2-nya kita menggunakan satu resisten lagi di 360. Jika mencapai TP2, potensi profit kita di 16,88%. Tentunya risk ratio-nya lebih menarik jika bisa sampai ke TP2-nya. Di sini saya ketik dulu trading plan TP1 di 336, TP2 di 360, lalu stop loss SL di 286. Ini menjadi trading plan kita pada saham SAME. Kita buy on weakness, tunggu harga turun dulu ke area 308, lalu jika masih bertahan di atas area demand 290 sampai 304, maka teman-teman boleh masuk pada saham SAME. Akan tetapi jika area demand ini di breakdown, maka lebih baik keluar pada saham SAME karena potensi melanjutkan turun ke area support pertama di sini di 276.
Jadi jika breakdown area demand lebih baik keluar karena untuk sahamnya potensi turun ke support 276. Akan tetapi secara historisnya boleh kita lihat harga selalu berhasil di reject atau rebound setelah mencapai area demand-nya. Ini menjadi sesuatu yang menarik pada saham SAME. Jadi boleh nanti memperhatikan area demand 290 sampai 304, kemudian target 1 di 336 dan target kedua di 360. Kira-kira begini untuk SAME. Lanjut saham yang kedua, ada saham Kencana Energi Lestari atau KEN. Boleh kita lihat di sini secara resisten 810 sudah di breakout ya. Di sini boleh kita lihat di breakout di tanggal 6 Februari dan di tanggal 7 Februari masih ditutup hijau plus 0,61%. Di tanggal 6 berhasil di breakout dan di tanggal 7 harga turun dulu ke support 810 yang dimana pada saat di sini menjadi resisten, akan tetapi setelah di breakout menjadi sebuah support. Dan setelah di breakoutnya ini harga masih tertahan di atas support 810. Ini menjadi sesuatu yang menarik pada saham KEN atau Kencana Energi Lestari karena masih bisa bertahan di atas 810 dan mampu di breakout. Jadi ini menjadi konfirmasi teknikal pada saham KEN berpotensi melanjutkan naiknya. Dan kita juga di premium ada posisi pada saham KEN dan kita masih hold pada saham KEN. Jadi view saya seperti ini. Untuk KEN akan lebih berpotensi bergerak naik, dan saya juga memilih KEN untuk dibagikan kepada member free karena bisa breakout resisten 810. Dan juga secara volume memang boleh kita lihat di sini di bandar volumenya di penutupan kemarin di tanggal 7 hijau, tapi asingnya keluar cukup banyak. Akan tetapi boleh kita lihat secara candlenya masih ditutup hijau. Ini menandakan sesuatu yang bagus pada saham KEN. Dan secara di sini masih potensi bergerak naik, yang dimana harga mampu breakout resisten 810. Jika kita buatkan trading plan-nya masuk di 830 masih sangat bagus. Boleh kita buatkan masuk 830. Lalu untuk stop loss di bawah 810 atau di 795. Lalu untuk target pertama di resisten, ada sebuah resisten di sini di harga 870. Lalu untuk target kedua di sini resisten 905. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik. Jika kita menggunakan target pertama, risk ratio-nya masih 1:1,14, yang dimana untuk potensi risk 4,22% dan potensi profit di 4,82%. Jadi untuk potensi profitnya masih lebih besar dan menjadi menarik karena potensi profitnya lebih besar daripada potensi loss-nya. Dan secara teknikal juga masih sangat bagus, yang baru breakout resisten 810. Jadi trading plan pada saham KEN sangat menarik. Dan jika kita buat sampai ke TP2, potensi profit di 9,04%, 9,04%. Jadi masih sangat menarik ya menggunakan trading plan ini pada saham KEN dengan masuk di harga 830. Jadi teman-teman perlu pantau nanti support 810 ini. Jika support 810 di breakdown, maka lebih baik keluar dari KEN karena potensi turun kembali ke area support 755. Akan tetapi jika masih bertahan di atas support 810, maka saham KEN ini sangat cocok untuk di hold dengan area target di 870 sampai 905. Karena secara teknikal juga potensi bergerak naik, dan juga secara risk reward ratio masih sangat menarik dan masuk
tergolong lebih potensi ke rewardnya. Jadi boleh nanti teman-teman pertimbangkan untuk masuk ke saham Ken, dan juga jangan lupa dianalisa ulang analisa ini. Dan view saya seperti ini untuk Ken akan lebih potensi naik ke targetnya di sini. Oke, boleh nanti memantau support 810. Jika di breakdown maka harga akan turun ke support selanjutnya di 755. Akan tetapi jika bisa bertahan di atas support 810, maka Ken sangat menarik dan bisa naik ke potensi naik ke 870 sampai 905. Lanjut saham yang ketiga atau yang terakhir ada BFIN ya, BFI Finance Indonesia. Boleh kita lihat di sini untuk BFIN sangat bagus. Sebelumnya juga sudah pernah saya rekom di YouTube ya, dan boleh kita lihat harga bergerak naik. Dan di sini juga saya bagikan lagi menjadi saham yang menarik karena di sini baru breakout resisten di 1265. Baru di breakout valid breakout di tanggal 7 Februari kemarin. Ini menjadi konfirmasi dan alasan saya kenapa memilih saham BFIN ini untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Yang dimana harga baru breakout resisten 1265 dan membuat pola uptrend di sini. Jadi untuk BFIN sangat potensi untuk bergerak naik. Dan jika kita lihat secara volume juga masih hijau. Boleh kita lihat untuk volume bandarnya hijau, konsisten hijau mulai dari tanggal 8 Januari sampai di 7 Februari kemarin. Akan tetapi untuk asing boleh kita lihat kadang merah, dan di tanggal 15 sampai 24 Januari asing buang terus, tetapi bandarnya masih masuk di sini. Jadi secara bandarnya masih kuat untuk menaikkan saham BFIN ini, jadi masih sangat bagus jika kita bisa masuk pada saham BFIN. Kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi, kita fullkan untuk volumenya cukup. Dan jika di sini kita buatkan trading plan pada saham BFIN, boleh kita masuk di harga sekarang di 1285, masuk di harga close-nya. Lalu untuk stop loss boleh kita lihat di bawah support di bawah 1240. Lalu untuk take profit kita di resisten 1350. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini masih menarik ya, yang dimana untuk risk ratio-nya 1:1, potensi profit di 5,06% dan potensi loss di 4,67%. Kalau kita lihat masih lebih dominan untuk profit atau rewardnya lebih besar jika kita menggunakan target pertama. Untuk target kedua di sini kita menggunakan satu resisten lagi di sini. Kita menggunakan yang ini di 1400. Ini menjadi target kedua pada saham BFIN. Dan jika kita lihat, jika bisa mencapai target kedua di 1400, maka potensi profit di 8,95%. Jadi masih sangat menarik untuk saham BFIN ini secara risk ratio untuk mencapai TP1 1:1, dan secara teknikal juga dan secara bandar volume juga masih sangat bagus pada saham BFIN. Dan di sini juga membuat pola uptrend, membuat harga high, harga low, harga high, dan potensi nanti turun dulu untuk retest untuk membuat harga low, lalu bergerak naik kembali, turun dulu seperti yang tadi, membuat harga low, dan bergerak naik kembali untuk membuat harga high yang baru. Jadi untuk BFIN sangat cocok untuk dipantau dan dimasukkan ke watchlist untuk teman-teman pantau ke depan.
secara teknikal menarik, baru breakout resisten 1265, dan secara bandar volume juga, bandar masih rutin masuk atau konsisten masuk pada saham Bevin. Jadi boleh teman-teman pantau. Yang pertama, support 1265 dan area target di 1350 dan 1400. Nah, untuk view saya pada saham Bevin ini akan lebih cenderung untuk bergerak naik karena baru breakout resisten teralanya dan bandar juga rutin masuk pada saham Bevin. Nah, jadi nanti boleh teman-teman pantau untuk area-area ini. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan 3 saham yang menarik yang bisa teman-teman pantau untuk tanggal 12 sampai 16 Februari 2024. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan analisa saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.